Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Hari ini hari Sabtu. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Tanggal 23 Mei. Gak terasa bulan Mei akan segera berakhir. Tapi kita masih merona. Tahu merona? Apa itu? Merona dalam corona. Menjalani musim corona. kita sedang merona ini ya, menjalani musim corona. Dan awal-awal musim corona itu kan orang takutnya tertular oleh virus gitu ya. Tapi sekarang udah mulai berkembang tuh kekhawatirannya. Orang sudah mulai khawatir soal ekonomi. Karena banyak usaha ngalami penurunan, betul ya Pak ya? Ya Bu ya, Pak dan Bu. Banyak penurunan, bahkan ada usaha juga udah mulai tutup. Padahal masalah-masalah sebelum corona udah banyak sebetulnya kan. Ditambah lagi masalah corona jadi kayak diabrekin banyak masalah gitu, banyak beban gitu. Dan kalau Bapak Ibu sering lihat khotbah-khotbah di YouTube yang streaming, pasti khotbahnya semua tentang jangan takut, jangan khawatir, betul ya? Bapak Ibu khawatir? Takut? Khawatir. Ya, nasi campur maksudnya. Ya ada lah ya khawatirnya, ada takutnya, pasti itu ya. Manusiawi sekali orang khawatir, orang takut. Dan memang nggak salah, memang tugasnya para pendeta untuk mengingatkan kita untuk tetap kuat. Bahwa nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, Tuhan pasti sertai, amin. Bahwa badai pasti berlalu, bahwa kita mesti serahkan kekuatan kita pada Tuhan, itu betul semua. Tapi ketika saya merenungkan hal ini, saya jadi teringat sebuah cerita nih. Ini cerita ilustrasi sih, nggak betulan. Jadi, pernah tahu nggak cerita tentang bapak dan anak yang memancing di danau? Belum ya? Oh, ya belum tahu. Ya kalaupun tahu ya pura-pura nggak tahu lah ya, biar saya lebih seneng gitu ya. Jadi ada satu waktu ada seorang papa dan anaknya masih remaja, mereka mau mancing di sebuah danau. Mereka sewa sebuah perahu. Mereka mulai dayung sambil ngobrol, dayung-dayung sampai ke tengah danau tanpa terasa dan udah jauh dari dermaga. Dan mulailah mereka mau mancing di sana. Saat mulai mancing, si anak berasa kok kakinya ada air dan dia bilang ke papanya, "Pah, kok ada air, Pah? Bocor apa ya?" Si papanya lihat, "Oh iya, bocor nih, bocor dikit. Gak apa." Dan mancing lagi. Ikan masih belum dapat, tapi air kok tambah naik. Anaknya bilang lagi, "Pak, ini airnya makin naik, makin bocor." Oh iya betul, tenang. Mari kita berdoa. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang ketika mengalami sebuah masalah yang berat, Bapak Ibu teringat untuk berdoa. Betul ya? Itu bagus, gak ada yang salah dengan itu. Dan Bapak ini berdoa. Ayo nak kita berdoa. Mereka berdoa dan amin. Yuk mancing lagi. Loh Pak, kok mancing lagi? Iya, tenang. Kita sudah berdoa, kita punya iman, Tuhan pasti selamatkan kita. Tuhan pasti selamatkan kita lah. Tuhan gak pernah rancangkan yang buruk buat kita. Wah amin Pak, amin. Tapi lama-lama air makin naik. Dan si anak bilang, "Pak, aku gak bisa berenang." Jangan khawatir. Jangan khawatir. Papa pun sama. Loh, mereka sama-sama gak bisa berenang ternyata. Lalu si papanya bilang, "Jangan khawatir, tenanglah, Tuhan pasti tolong." Dan 3 jam kemudian kapalnya pun tenggelam. Mungkin kita semua berkata, "Tuh papa bodoh banget gitu." Tapi tahu nggak Bapak Ibu, kadang-kadang kita pun melakukan hal yang sama, tapi dalam versi yang berbeda. Kita sering merasa cukup dengan berdoa, lalu segalanya akan selesai. Doa itu penting. Saya bilang bahwa doa itu nafas orang Kristen. Kata Bapak Gereja ya, doa nafas orang Kristen. Kalau kita nggak berdoa, kita kayak orang nggak bernafas. Itu betul. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kalau Bapak itu berdoa saja, tapi nggak berusaha nambel,
kapalnya yang bocor, maka doanya nggak ada gunanya. Gimana menurut Bapak dan Ibu? Kisah tadi, kalau kita proyeksikan dalam kehidupan sehari-hari. Gak ada hasilnya. Betul. Ibu Eva mau nambahin ini. Ya, apa ya? Memang ya salah satu bentuk kita berserah kepada Tuhan ya melalui doa. Tapi ya jangan sampai keadaan kita makin lama makin terpuruk gitu karena kondisi kita nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi ya tetap minta Tuhan untuk supaya apa ya memampukan kita untuk kita juga bisa bergerak dalam berbagai hal yang lain gitu. Memang pasti nggak nyaman, Iya. tapi ya minta pimpinan Tuhan gitu, supaya kita memang benar-benar bisa lalui dengan baik. Karena melakukan hal-hal yang baru ya, jadi nggak Betul. nyaman. Di luar zona nyaman gitu ya. Nah, Yang dulunya punya usaha yang sudah mapan, Iya. tiba-tiba kena Tiba-tiba. PSBB, jebret, iya, drop semua. iya, Mulai memikirkan hal yang baru. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, banyak usaha-usaha yang baru muncul ya. betul, betul Bang. Orang yang tiba-tiba jadi bikin sabun cuci tangan, Iya, bikin iya. hand sanitizer gitu ya. Iya. Bahkan bikin makanan beku, makanan setengah jadi, ataupun makanan jadi. Banyak orang mulai punya ide-ide yang baru. Saya baca IG seorang teman, dulunya dia kerjanya masih bingung mau ngapain. Begitu musim corona datang, dia bisa bikin kopi. Kopi seperti Mili Cafe. Tapi dia belum ada kopi sebelumnya. Gara-gara corona, gara-gara corona dia jadi bikin kopi literan persis kayak Mili Cafe. Iya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita agak berbeda, kita mau santai. Kenapa? Karena dalam ketegangan banyak masalah ini, santai dikit lah. Kita mau tetap nggak khawatir, meskipun ya khawatir lah, cuman berusaha meminimalisir kekhawatiran kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Amin. Tuhan nggak bekerja membuat situasi membaik. Tapi Tuhan sekali bekerja dalam situasi yang buruk membuat kita lebih baik di hadapannya. Amin. Yes. Jadi mungkin situasi nggak tambah baik. Mungkin, saya sih berharap tambah baik juga. Tapi dalam apapun situasinya, yang saya tahu pasti bahwa Tuhan sedang membuat kita semua jadi lebih baik. Amin. Amin. Karena itu jangan ragu untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Yes. Amin. Kita berdoa. Bapa, apa yang sudah kami dengar, renungan singkat, kiranya dapat membuka pemahaman kami, membuka pikiran kami, sehingga kami mulai berdoa dan berusaha, mulai beriman dalam perbuatan kami. Sehingga kami nggak cuma berdoa, tapi kami juga melakukan apa yang kami doakan. Kami nggak jadi orang yang pasif Tuhan, yang seperti bayi yang mau disusuin terus, tapi kami mau jadi pemuda yang dewasa rohani, jadi orang-orang yang perkasa di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan masuk dalam puji dan penyembahan. Tuhan, kiranya Engkau jamah kami, buat kami rasakan hadirat-Mu, buat kami disegarkan lewat penyembahan kami ke hadapan. Dan biarlah Engkau juga disenangkan atas semua puji-pujian kami. Kami mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan meskipun dalam lembah kekelaman, dan kami nggak akan ragu-ragu karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut sebab
sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya, kami mau percaya, rancangan-Mu indah
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mungkin saat ini ada dalam satu kondisi yang berat. Mungkin usahamu sedang menurun begitu drastis dan engkau nggak tahu harus berbuat apa. Atau mungkin kau sedang dalam kondisi yang tidak sehat dan kau juga nggak tahu masih gimana. Kau sudah berdoa sama Tuhan, tapi sepertinya Tuhan tidak menjawab apa-apa. Firman Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kita alami gak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan Allah itu setia, bahkan Ia sudah berikan kepada kita jalan keluar. Dialah Allah yang membuat jalan di saat tiada jalan. Dialah Allah yang luar biasa. The Waymaker, Miracle Worker, Light in the Darkness. Dialah Allah yang luar biasa. Dengan kesungguhan hatimu, Dia Allah ada di antara kita saat ini. Dengan kita menyembah, memuji Dia saat ini. Oh,
menuntun kami senantiasa, yang membukakan jalan buat kami, yang menundukkan hati kami yang sedang takut, yang menguatkan kami saat kami kuat. Tuhan, terima kasih. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan senantiasa. Terima kasih buat pagi hari yang ini. Dan sebentar kami akan berdoa syafaat Tuhan. Pimpin kami dalam doa kami. Jadi doa yang berkenan di hadapan Tuhan, yang naik ke hadapan Tuhan. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat GBI Hosana. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat dan bersatu dalam doa bagi bangsa kita Indonesia dan untuk kegiatan gereja lokal kita GBI Hosana serta kepengurusannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan malam ini ya Tuhan. Kami bisa bersatu hati ya Tuhan. Seluruh jemaat GBI Hosana ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami yang tercinta ya Tuhan, untuk Indonesia ya Tuhan, yang saat ini ya Tuhan sedang mengalami ya Tuhan pandemi corona ya Tuhan. Kau lawat ya Tuhan bangsa Indonesia ya ini Tuhan. Kau bangkitkan bangsa Indonesia ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan bangsa Indonesia ya Tuhan. Pulihkan juga ya Tuhan perekonomian Indonesia ya Tuhan. Kau juga ya Tuhan beri kekuatan ya Tuhan untuk pemerintahan Indonesia ya Tuhan. Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan berserta stafnya ya Tuhan. Untuk TNI dan Polri ya Tuhan. Untuk tim medis ya Tuhan, para dokter dan perawat ya Tuhan. Kau lawat ya Tuhan mereka semua ya Tuhan, untuk menghadapi pandemi corona ini ya Tuhan. Biar mereka ya Tuhan dapat bekerja ya Tuhan, dapat mengatasi pandemi corona ini ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau memberkati ya Tuhan untuk gereja lokal kami ya Tuhan, GBI Hosana ya Tuhan. Untuk gembala sidang kami, untuk staf hamba Tuhan, dan para pengerja ya Tuhan. Kau persatukan ya Tuhan mereka ya Tuhan, dengan roh persatuan ya Tuhan. Pakailah mereka ya Tuhan dalam melayani-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan pelayanan mereka semua ya Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau bersatu hati ya Tuhan untuk seluruh jemaat GBI Hosana ini ya Tuhan. Yang saat ini ya Tuhan, Kau yang tahu ya Tuhan keberadaan keluarga jemaat GBI Hosana ya Tuhan. Kau lawat ya Tuhan untuk kesehatannya ya Tuhan. Kau lawat ya Tuhan untuk kehidupannya ya Tuhan. Kau yang tahu saat ini ya Tuhan. Tuhan, berilah belas kasih-Mu ya Tuhan untuk jemaat GBI Hosana ya Tuhan. Biarlah jemaat GBI Hosana ya Tuhan tetap teguh dan berpegang ya Tuhan, serta berdoa dan intim hanya kepadamu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami ya Tuhan. Biarlah Kau jamah dan Kau dengar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan doa ini hanya kami alaskan dan materaikan hanya di dalam satu nama, nama yang agung, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri doa Sabtu pagi kita pada hari ini. Kita mau angkat sebuah pujian, Sebab Kau Besar. Dan saya undang Bapak Ibu untuk berdiri sama-sama, yang mungkin bisa berdiri. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti
mari lebih sungguh lagi angkat tangan saudara dan katakan sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau akhiri dan kami mau terima berkat dari Allah Bapa. Mari angkat kedua tanganmu depan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah hari ini berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, selamat pagi.